berdiri tegak seperti ini, dengan kedua ankle-nya itu sejajar. Nah, itu bisa kita lihat kesimetrisan bahu kanan dan kiri, kemudian tinggi asiasnya seperti apa, sejajar atau tidak, kemudian lininya ya, apakah dia cenderung ada yang fleksi, apakah sama ya ekstensi, ya ankle-nya bagaimana, apakah dia sejajar atau tidak, itu dari depan. Kemudian dari samping ya, bisa kita lihat kurva vertebranya, mulai dari cervical, kurvanya apa? Lordosis apa? Lordosis, kifosis, thoraxnya kifosis, lumbalnya lordosis. Ya, kan normalnya seperti itu. Nah, dari samping itu bisa kita lihat, memang idealnya harus lepas baju semuanya ya. Ya, jadi untuk pemeriksaannya idealnya kan memang harus betul-betul dilepas biar kita tahu ya apakah kurvanya ini benar atau enggak, apakah pasiennya ini bisa kifosis atau lordosis atau tidak. Dari inspeksi statis dari sisi lateral. Kemudian inspeksi dari posterior ya, kita lihat tinggi bahunya ya, simetris tidak, kemudian tinggi anus inferior ya, dari scapula, kemudian pelvisnya disini bisa iliaka dan juga lipat pantatnya, itu bisa kita lihat ya, simetris atau tidak. Itu untuk inspeksi statis. Kemudian inspeksi dinamis, kita bisa diminta pasiennya untuk bergerak ya, contoh misalkan dia bungkuk. Ini gerakannya seperti apa? Ya, apakah disertai dengan rotasi trans atau tidak? Nah, kemudian tensi trans, ya, gerakannya dilakukan bisa atau tidak, dan juga full ROM atau tidak untuk gerak pasif juga sama. Ya, kemudian lateral fleksi, ya kanan kiri. Ya. Nah, karena pasien sendiri yang melakukan pada saat gerakan lateral fleksi, oh ternyata LGS-nya nampak tidak full ROM antara kanan dan kiri. Dari mana mas? Dari sini. Oh, enggak, ini dari mana? Kamar mandi. Ya. Nah kalau tadi masih inspeksi dinamis ya, bisa gerakan fleksitra, eksensitra, kemudian lateral fleksi, pasiennya bisa melakukan atau tidak. Ya, mungkin bisa melakukan, tapi tadi ya tidak full ROM, bisa disertai dengan kompensasi berupa gerakan rotasi. Ya. Kalau memang di situ tidak full ROM, maka nanti di pemeriksaan objektif dilakukan pemeriksaan LGS. Ya, kita ukur berapa LGS-nya. Ya, jangan-jangan ada keterbatasan. Nah, itu untuk pemeriksaan gerak. Kemudian ada palpasi. Mana yang dipalpasi ya? Kalau skoliosis ya itu bisa disebabkan oleh karena muscle imbalance, jadi ketidakseimbangan otot. Maka perlu kita lakukan palpasi pada otot-otot di sini di area romboid, ya, otot vertebrae. Ya. Nah, kita palpasi ya abdomen, ya mungkin di situ tonus abdomennya ini dia cenderung mengalami penurunan, itu bisa kalau untuk kasus lordosis. Nah kalau skoliosis ya itu seringnya ditemukan spasme pada otot romboid baik sisi kanan maupun sisi sebelah kiri. Nah selanjutnya pemeriksaan spesifiknya apa? Pasien kita minta untuk melakukan gerakan fleksitram ya 90 derajat lurus. Nah, kemudian kita lihat, ya ini bisa menggunakan skoliometer, bisa juga kita lihat apakah punggung kanan dan kiri ini normal, tingginya sama atau tidak. Ya, kalau ternyata tingginya tidak sama, ya itu kemungkinan skoliosis kan ada. Ya, tinggal nanti derajatnya, apakah derajatnya itu dia berat atau ringan. Nah, itu untuk pemeriksaan secara manual. Kalau lebih jelasnya yang menggunakan pemeriksaan foto rongsen, jadi terlihat pergeseran kurva
kurvanya itu berapa derajat, ya, sudutnya itu berapa derajat. Itu untuk pemeriksaan spesifiknya. Nanti silakan saudara cek masing-masing ya, apakah tinggi punggung kanan dan kiri ini sama atau tidak. Nah, kalau sudah selesai pemeriksaan ya, saudara lanjutkan diagnosis fisioterapi ya, kemudian rencana dan juga penata laksanaan fisioterapinya. Nah, prinsip latihannya kayak apa? Latihan pada skoliosis ini kita mulai dari latihan yang ringan ya, kita mulai dari latihan yang sifatnya ringan dulu. Jadi jangan langsung berikan latihan-latihan yang berat ya, latihan yang ringan, kemudian pengulangannya rendah. Pengulangannya rendah itu maksudnya apa ya, jangan kemudian satu sesi latihan langsung 16 kali pengulangan ya, padahal baru pertama pasiennya melakukan. Nah, ini perlu kita evaluasi ya, bisa muncul nyeri ya. Kalau pasiennya nyeri bagaimana ya, tambah nyeri misalkan, latihannya itu bisa kita evaluasi, mungkin latihannya yang keliru, bisa juga di situ dosis pemberian latihannya itu berlebihan ya, itu perlu kita koreksi, sehingga selalu diperhatikan latihan untuk skoliosis mulailah dari latihan yang ringan, kemudian dengan pengulangan yang rendah. Selanjutnya latihan ini juga tidak bisa diberikan secara klasikal ya, jadi klasikal itu maksudnya kayak apa? Misalkan saya rapidnya di sini pasien skoliosis semua, dilatih dengan latihan yang sama, itu tidak bisa karena masing-masing individu itu kebutuhannya berbeda, sehingga lakukan latihan yang individual ya. Itu untuk prinsip latihannya. Nah, oke. Nah, itu di situ sudah ada untuk apapun macam latihannya, silakan nanti bisa dipraktekkan ya. Kemudian selain latihan ini tadi ya, pasien bisa juga menggunakan brace ya, jadi setelah tidak latihan menggunakan brace ya untuk imobilisasi ya. Dan tentunya di sini latihan-latihan pada skoliosis itu isinya adalah ada yang strengthening ya, ada juga yang stretching ya. Itu yang tujuannya adalah untuk itu, kemudian meningkatkan ROM ya, nah ya, saya rasa itu ya. Nanti silakan saudara bisa praktekkan macam-macam latihan yang ada di sana. Nah, prinsipnya di latihan-latihan tersebut itu adalah posisi punggung itu tetap dalam posisi lurus, jadi tidak ada rotasi. Ini sama beda. Posisinya tetap lurus. Contohnya kayak apa? Misalkan, coba misalkan di sini, ya, misalkan di sini ada side leg raises miring. Gerakannya seperti ini, Pak. Nah, ini saya tambahkan satu di sini. Nah, ada side leg raises. Nah, di sini ya, ini posisinya miring seperti ini. Kemudian lengannya berada di samping tanpa alas. Nah, ini sebaiknya memang di bed ya. Kalau di bed ini terlalu empuk. Nah, pasien kita minta untuk mengangkat tungganya seperti ini tanpa adanya gerakan rotasi dari tetap lurus. Bisa juga kita minta untuk menekuk ininya, kemudian tarik ke depan. Nah, ini juga posisinya tetap lurus. Dorong ke belakang, posisi ini punggung tetap lurus. Ya, kemudian bisa juga ini ditaruh di depan seperti ini. Kemudian tunggak yang satunya dinaikkan. Nah, ini juga posisikan pasiennya dipertahankan dalam posisi lurus, jadi tidak ada gerakan rotasi. Kemudian berikutnya di situ yang perlu saya tegaskan di sini alternatif leg, jadi posisinya seperti mangkas.
maju lagi tunggannya. Ini juga posisinya lurus ya. Nah, kemudian bisa kita minta untuk salah satu lengannya naik, boleh kanan boleh kiri, kemudian tungkai sisi yang berlawanan juga naik. Nah ini kita juga harus perhatikan ya, punggungnya harus tetap lurus ya. Kalau ini yang tidak lurus bagaimana Bu? Ya kita perbaiki posturnya ya. Dan turun ya, ini bisa bergantian kanan dan kiri, bisa diikuti dengan tarik nafas pada saat mengangkat dan hembus pada saat turun. Beberapa latihan ya. Ya, kemudian ada juga di situ side plank yang agak berat ya. Kemudian high plank ya, seperti pada ini. Nah, terus agak mundur atau tengahnya maju, posisinya sampai dengan kurang maju. Ini tunggang kurang maju ya. Jadi antara ini dekat. Nah, seperti ini juga kita lihat punggungnya ya. Kita lihat tunggangnya sejajar tidak, lengannya sejajar tidak, ini untuk dikoreksi ya. Kemudian ada yang di bawahnya lagi ya, latihan yang high plank and bear squat ya, itu hampir sama, tapi di sini nah ini kedua lututnya agak ditekuk dan menggantung. Nah, ini juga dipertahankan tetap posisi lurus. Kalau yang bawah yang terakhir ini dengan seperti naik gunung. Oke. Itu untuk latihannya. Oke, bisa saudara praktekkan ya, mulai dari tadi inspeksi statis, dinamis, pemeriksaan spesifik sampai dengan latihan ini. Silahkan, latihannya nggak perlu diulang berapa kali, nggak perlu, tapi saudara lakukan sekali saja, tapi di situ saudara sudah perhatikan posturnya benar atau tidak. Ya silahkan.